Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, mudah-mudahan selalu rezeki diberkahkan oleh Allah, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang sangat luar biasa, sehingga dengan nikmat itu timbul rasa syukur yang besar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mulia, yang tidak kalah mulianya dengan Rajab. Maka di bulan Sya'ban ini kita berbanyak amal soleh supaya kita punya bekal yang banyak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan-amalan di bulan Sya'ban yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak puasa sunnah. Yang bisa puasa sunnah ajib, luar biasa, bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, bagi kesehatan rohani kita, mencegah hawa nafsu dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat mazmumah yang tercela. Karena nafsu itu, kata Allah, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada manusia jalan yang jelek. Maka dengan puasa, nafsu yang tadi bergejolak agak reda, maka di situ kita bertambah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa sunnah. Di antara riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Usamah ibni Zaid, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau pada bulan-bulan lain berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia antara bulan Rajab dan Ramadan. Aku tidak ingin amalku dilaporkan amalku kepada Allah kecuali aku dalam keadaan berpuasa. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memperbanyak untuk berpuasa sunnah. Maka dengan puasa itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatar ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Itulah nikmat surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidup di dunia ini bisa merencanakan dunia dengan hebat, ditata rapi dunia supaya mendapatkan cita-cita dan keinginan yang luar biasa ketika dititipkan kemampuan, kompetensi di dunia oleh Allah, begitu hebat direncanakan dunianya. Tapi begitu untuk akhirat, kenapa kita tidak bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan untuk dunia kita? Maka kita rencanakan akhirat kita yang lebih baik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Fikirkan dirimu sebelum engkau dihisab besar-besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, amalan yang dapat kita lakukan di bulan Sya'ban, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang kedua yang dapat kita lakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak solawat. Sya'ban ini juga disebut dengan bulan Syahrun Salati ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban ini juga disebut dengan
bulan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti salawat? Kenapa kita mesti bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dia nabi yang dicintai oleh Allah. Nabi yang paling dekat dengan Allah. Nama dia digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ini ayatnya dari Allah bahwa Allah bersalawat kepada Rasulullah, malaikat-malaikatnya Allah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak? Selaku umat Nabi Muhammad, 14 abad yang lalu Nabi Muhammad sudah merindukan kita. Ikhwani, saudaraku, kata Rasulullah. Aku merindukanmu. Aku sangat cinta kepadamu. Kita dirindukan dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu tidak beriman sehingga aku Nabi Muhammad lebih kau cintai daripada anak-anakmu, daripada orang-orang tuamu, dan daripada semua manusia. Kita prioritaskan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, untuk apa kami berselawat kepadamu sedangkan engkau sudah hancur dimakan cacing tanah, kata para sahabat. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad tubuh para nabi disentuh oleh tanah, bahkan cacing tanah sekalipun tak mampu menyentuh kulit tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan di bulan Sya'ban yang harus kita kerjakan adalah tilawatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, cinta Al-Quran. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu, kata Nabi, sangat merindukan 4 golongan manusia. Di antaranya yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, taliyil Quran, orang yang hobi membaca Al-Quran, orang yang senang cinta Al-Quran, orang yang mulutnya basah dengan melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Paling utamanya ibadah atas umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena setiap huruf Al-Quran yang kita baca, nanti Al-Quran itu akan berikan syafaat kepada orang yang sering membacanya. Kenapa tidak kita berinteraksi dengan Al-Quran? Kenapa kita harus sulit membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran sendiri akan memberikan syafaat nanti kepada orang-orang yang hobi dan gemar membacanya. Ini 3 amalan sunnah yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban, ya Allah, supaya kita punya bekal akhirat yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya minta maaf. Yang benar datang dari Allah, yang kurang datang dari kedhaifan, kemiskinan ilmu yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.